Shalom aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera kiranya melimpahi saudara-saudara. Markus 5 ayat yang ke-25 sampai dengan 28. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudaraku, saat seseorang baru belajar mengenal Kristus, biasanya masih ada pengaruh dari keyakinan lamanya yang tercermin dalam tindakan. Seperti yang tergambar pada seorang wanita yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun. Kemungkinan besar ia seorang non-Yahudi dan penduduk asli Kaisarea Filipi. Ia telah mencoba segala usaha untuk menyembuhkan dirinya, namun mengalami kegagalan. Kondisinya semakin memburuk. Ketika mendengar perihal tentang Yesus, dia yakin bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Tetapi saudara, kelihatannya dia sulit bertemu langsung dengan Yesus di tengah kerumunan orang banyak. Dengan imannya yang belum sempurna, dia percaya akan sembuh dengan menjamah jubah Yesus. Karena itu di dalam ayat 28 dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tidak ada ajaran bahwa jubah Yesus dapat menyembuhkan. Tetapi perempuan ini sangat yakin bahwa kuasa Yesus dapat mengalir dari manapun asal percaya. Dan ini saudara, kemungkinan ide ini, keyakinan ini bersumber dari kepercayaan lamanya tentang adanya kuasa supranatural dalam diri dan barang milik seseorang. Jadi ini dipengaruhi oleh pemahaman lamanya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Meski pemahamannya keliru, tetapi Tuhan menyembuhkannya. Saat perempuan itu menjamah jubahnya, Yesus menyadari ada kuasa yang keluar dari dirinya. Sebab itu Yesus berhenti sejenak dan bertanya kepada orang banyak, siapakah yang menyentuh jubahnya? Maka saudaraku, apa tujuan Yesus? Dia bertanya demikian. Tujuannya dalam ayat yang ke-34. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tujuan Yesus bertanya demikian karena Yesus ingin perempuan itu menunjukkan dirinya dan berani mengakui imannya sekalipun di dalam ketidaksempurnaan masih dipengaruhi oleh pemahaman lamanya. Perempuan ini tampil dan tersungkur di hadapannya. Mungkin ada perasaan bersalah karena secara diam-diam memegang jubah Yesus. Akan tetapi Yesus tidak marah. Yesus justru meneguhkan imannya dan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, saat menghadapi persoalan berat, Tuhan tidak meminta kita mencoba segala cara dulu dan setelah putus asa baru berpaling kepada Yesus.
Yesus menghendaki kita datang berharap kepada pertolongannya. Memang mungkin iman kita adalah iman yang masih di dalam proses untuk boleh makin mengerti siapakah Yesus dan kebenarannya. Iman yang saya katakan, iman yang tidak sempurna, tetapi akan dijadikannya sempurna. Dengan begitu, kita dapat melihat pertolongannya dalam hidup kita. Datanglah kepada Dia, mintalah kepadanya, berserulah kepada Yesus di dalam segala persoalan dan pergumulan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terkadang di dalam kehidupan kami masih dipengaruhi oleh pemahaman kami yang lama. Tetapi tolonglah kami Bapa, melalui firman Tuhan, bahwa pemahaman kami kiranya makin benar, makin hidup oleh karena Tuhan saja. Dan saat kami menghadapi persoalan dan pergumulan yang berat, biarlah kami datang kepada Yesus, kami meminta pertolongan kepadamu, dan kami berharap hanya kepada Engkau saja. Kiranya Tuhan yang akan menolong setiap kami, sehingga kami dapat melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.